Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan peserta destinasi praktik baik disiplin motif di sekolah. Yang saya banggakan tentunya Bapak Nasruddin Eskom sebagai CGP Angkatan 11 sebagai materi yang insya Allah akan memberikan materi tentang praktik baik budaya muslim di sekolah. Salawat serta salam semoga saudara wajib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sahabatnya dan kita semua insya Allah umatnya yang memberikan syafaatnya hingga akhir. Bapak Ibu peserta destinasi, tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita semua dapat hadir di ruangan ini untuk menantikan materi tentang praktik baik. Sebelumnya kita awali kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Imam selaku Wakil Kepala Sekolah dan Ibu. Kepadanya dipersilakan. Cek. Terima kasih Profesor. Mohon maaf Bapak semuanya, Bapak Ibu. Ini kalau saya suruh memberikan arahan langsung apa sekolah kayaknya belum bisa saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Sebelumnya kita mulai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan dayanya sehingga pada siang ini kita semua bisa berkumpul di ruang V3 atas undangan Pak Nasruddin selaku peserta guru penggerak di tahun 2024 ini periode berapa? Periode 11 angkatan 11. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi praktek baik budaya positif di sekolah oleh Pak Nasruddin selaku pembawa materinya. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan di luar. Tadi yang info terakhir ada di BPSDM Provinsi Banten sehingga otomatis tidak bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan harapannya nanti kalau kamu mewakili dari Bapak Sekolah, harapannya Bapak Ibu menjadi peserta yang baik dalam artian bisa mengikuti sampai selesai. Kegiatan ini menjadi acuan. Kalau kemarin saya nulis di YouTube-nya Pak Rian, paling tidak kita bisa mencontoh. Kalau tidak bisa mencontoh, ya paling kita bisa mengolok-ngalik menjadi sebuah model ATM yang mungkin bisa kita jadikan jalan ya untuk sama-sama kita berpraktek baik. Saya yakin dari teman-teman semuanya punya pengalaman yang positif yang bisa ditularkan ke teman-teman di SMK 1 semuanya. Kalau hari ini Pak Nas mewakili guru penggerak angkatan 11 bisa mendesimasikan, saya yakin semuanya Bapak-bapak juga bisa. Tidak harus menjadi guru penggerak untuk menjadi praktek baik. Tidak harus menjadi guru penggerak. Bapak-bapak, kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat di PMM dari pelatihan mandiri banyak di sana kita lihat. Sehingga menurut saya Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan di hari briefing pagi nggak apa-apa. Waktunya cukup ya, kalau Pak Nas tadi bilangnya 60 menit dibikin 20 menit juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu teknisnya untuk menjadi bukti kalau kita melaksanakan praktek baik. Dan nanti kepada Pak Nas praktek baiknya bisa ditularkan ke kami, ke teman-teman semuanya, dan harapannya juga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Nas sudah memulai.
Kalau Pak Gusaf kemarin mengadakan praktek baik tapi tidak mengundang ke kami satu ke warga masyarakat luar ini sesama guru penggerak dari luar. Nah ini kami bersyukur Pak Anas bisa memulai dan harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Gusaf mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini sedang ada di Pandeglang di BPDSN. Semoga arahan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah oleh Pak Imam dapat kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang bahagia, sebagai moderator saya Gustavianto dari angkatan ke-6 atau mengikuti guru penggerak, diminta kepada Bapak Ibu untuk selalu berbahagia dan untuk handphonenya diaktifkan mode pesawat atau silent, khawatir mengaburkannya. Yang ketiga tentunya kita sama-sama mengaktifkan angkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar, dan jika ingin memberikan saran dan masukan dipersilakan, tidak perlu menunggu akhir materi, bisa sambil berjalan. Yang terakhir yaitu izinkan saya berikan puisi atau pantun. Seperti ini ceritanya. Jalan-jalan ke Cipanas. Jangan lupa bekal gorengan. Kepada Pak Nas, mic dan laptop dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta Bapak Ibu rekan sejawat yang alhamdulillah hari ini bisa mengijabah undangan kami dalam rangka untuk mendiseminasikan yaitu tentang tema budaya positif di pendidikan guru penggerak. Kebetulan pada budaya positif ini adalah untuk menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi atau pemecahan masalah di dalam masalah-masalah di sekolah. Nah, pada kesempatan ini ingin izinkan saya berbagi, pada intinya saya hanya berbagi saja Bapak Ibu, tidak menggurui, karena ini untuk melengkapi aksi nyata saya di dalam guru penggerak, salah satunya mendiseminasikan atau memberikan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah. Kebetulan teman-teman yang saya pilih ini yang insya Allah bisa kerjasama dan bisa bareng-bareng berkolaborasi, dan saya minta kerjasamanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklum ya, karena saya juga masih tahap pendidikan berjalan, baru 2 bulan berjalan, dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada aksi nyata lanjutan, insya Allah nanti akan kami libatkan. Dan saya sudah izin ke Pak Kepsek juga, kalau ada event seperti ini akan kami usahakan dimasukkan agenda komunitas belajar ya, Kombel, dan nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang ikut di dalamnya bisa mendapatkan sertifikat minimalnya praktek baik atau webinar sejenisnya ya. Itu saya sudah koordinasi 2 hari yang lalu kepada beliau. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ini ada pengertian budaya positif, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada perubahan paradigma. Itu untuk perubahan paradigma ini budaya positif pada intinya adalah untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman bagi murid-murid kita ya, dalam berpikir, bertindak dan menciptakan dalam keadaan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya ini untuk disiplin ini berkaitan dengan kontrol ya. Dalam arti kata ini guru dapat mengontrol murid ya dalam keadaan di proses pembelajaran ataupun keseharian di sekolah. Nah, untuk selanjutnya ini ada sedikit kasus Bapak Ibu ya. Jadi intinya gini, Bapak Ibu apabila punya hal yang berharga boleh digenggam. Satu orang cari teman-temannya
berpasangan. Nah, yang satunya lagi berupaya mengambil atau membuka barang itu, ya, memberikan kepada temannya. Nah, ini kita coba dulu ya. Silakan Bapak Ibu, silakan berdiri berpasang-pasangan, dua orang dua orang. Silakan. Barangnya salah satu saja, misalkan bisa handphone, pulpen atau yang lainnya yang kira-kira itu sangat berharga sekali, sangat berharga sekali. Dan temannya yang satu pasangnya lagi itu berusaha untuk mengambil atau membukanya gimana pun caranya, mau dikelitikin atau dibuka jarinya gitu ya, terus atau dirayu pakai kalimat-kalimat tertentu. Iya, harus ada di situ Pak. Kalau sampai berhasil yang membuka dan mengambil barangnya, berarti temannya itu bisa mengontrol yang teman satunya lagi karena dia sudah merelakan barang ke temannya. Kalau misalnya yang punya barang nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting berusaha supaya barangnya itu dibuka atau diambil. Minimal dibuka, berarti dia udah mengikhlaskan ke temannya barangnya itu sudah mau dikasihkan. Ya kalau nggak mau, ya berarti harus berupaya, harus mau seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Boleh, salah satunya baca yang banyak barang. Boleh pulpen, boleh HP, boleh barang-barang yang bisa ditinggal, boleh uang, ya boleh, apa-apa. Boleh kunci motor, gitu. Boleh, apa-apa. Harus dipegang Pak, dipegang. Ya tidak bisa dibuka jarinya. Silakan Pak Lukman, Pak Ujang. Saya kasih durasi berapa menit kira-kira? 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh diskusi, boleh caranya pakai komunikasi ya Bapak Ibu ya, jangan coba ya Ibu ya, komunikasi. Silakan yang udah duluan. Yang pertama tadi siapa? Bu Lucy, kedua Bu Dini, ketiga Bu Lina, keempat Bu Rina. Bisa kebuka nggak? Belum. Bu Dewi kena ya. Punyanya siapa ini Bu? Punya Bu Dina. Oh, ya. Pak Sofian berhasil nggak? Barangnya mana? Belum. Belum ya. Berarti boleh. Ya, berhasil. Pak Lukman ke-6 ya. Berarti ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, mungkin saya mau tanya dulu publiknya mana? Yang berhasil yang pertama tadi, caranya gimana Bu Lucy supaya mendapatkan barangnya temannya itu? Caranya gimana? Kalau saya tadi caranya boleh minjem dulu kan? Boleh. Selain itu ada lagi kalimat-kalimat pamungkas yang lainnya Bu? Ada? Rayu-rayunya gimana? Rayunya? Terus? Boleh ya? Boleh tuh. Siapa lagi? Ibu Rina? Boleh? Jadi dipaksa gitu ya? Nanti, kalau Bu Rina apa Bu? Saya dia pasrah karena saya lebih tua. Oh, nanti pemaksaan gitu ya? Boleh? Pak Lukman, boleh? Pak Lukman? Saya tidak cuma dengan teorinya dengan lima kecil ya Pak ya, karena bilang ini adalah butuh, ini punya Pak ya, dia bilang tapi kata saya itu saya butuh banget. Jadi sekarang ya karena saya butuh banget jadi saya mau itu. Ya. Satu lagi tadi Bu Dewi. Kasih pendapatnya dulu. Kasih pendapatnya. Caranya gimana supaya dapat itu? Terus dicoba diminta apa dipinjam? Oh gitu. Kasih terus buat yang berhasil ya. Luar biasa ini Bapak Ibu sudah bisa menguasai ya, menguasai atau mengambil barang temannya. Untuk selanjutnya
Nah ini secara teori untuk teorinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk menurut KHD tujuan pendidikan yaitu segala kodrat yang ada pada anak ini untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun anggota masyarakat. Dan ini untuk menuntut tumbuh kembang hidup anak tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan kekuatan kodrat anak. Nah ini secara umum bisa dijabarkan kalau posisi anak-anak itu kodratnya kan banyak bermain ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di kelas itu terlalu serius juga, tidak ada bercandaan ataupun diselingin refleksi gitu ya. Refleksi itu kan biasanya komunikasi. Ini juga bisa membesarkan. Ini sesuai ya diajar di wacana. Nah ini tadi yang kita lakukan bersama tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, itu akan ada yang punya barang, dan yang satu lagi temannya berusaha meminta atau menguasai barang. Ini secara kebutuhan dasar itu orang itu mau menguasai dan mengontrol. Nah ini teorinya seperti itu ya. Nah ini untuk tentang teori kontrol ya atau ilusi kontrol ya. Yang pertama itu guru itu pasti ingin mengontrol muridnya ya. Yang kedua ini kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Biasanya guru itu kalau ada siswa yang terlambat pasti ditanya-tanya kekurangan atau kesalahannya apa ya. Itu juga teori kontrol. Yang kedua untuk penguasaan positif dan bermanfaat. Nah tadi kan ada yang berusaha mengambil barang dengan cara memaksa, ada juga yang secara halus. Mungkin teorinya yang lebih efektif kayak tadi Bu siapa ya, Pak Lukman kayaknya itu bagus ya masuk. Bu Dewi juga bisa dengan cara komunikasinya yang intens dan kira-kira temennya ini ikhlas nggak membeli barangnya ya, ini juga bisa. Yang keempat ini ada ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasanya kayak model beli tadi teorinya tadi dia yang senior. Oh nggak mau kamu mencuri sama saya gitu. Gini buat saya kan barangnya. Nah ini ada teorinya juga. Nah ini untuk stimulus responnya dan teori kontrolnya ini. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama ini kita dapat merubah orang berpandangan sama dengan kita. Kayak betul tadi ya saling berbagi. Kalau kita ikhlas seperti dikasih. Nah ini saling memahami ya. Yang kedua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini semua perilaku kontrolnya memiliki tujuan. Yang ketiga ini orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kayak tadi yang kurang berhasil berarti Pak Imam juga tidak bisa disalahkan tadi ya. Pak Imam ini ada yang ini, orang lain nggak bisa memaksa saya karena ini punya saya, hak saya. Kalau saya nggak mau kasih ya nggak bisa ya. Seperti ini ada ya. Jadi Pak Imam juga punya fungsi kontrol kepada orang lain. Dirinya sendiri. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah kayak model Bunita tadi dibujuk nggak mau akhirnya dipaksa ya dengan dirampas gitu ya. Nah ini harus ada konsensus Bu ya. Nanti Bu Rina itu harus ada konsensus sama orang yang tadi yang mau diambil barangnya. Ya salah satunya harus saling menerima nantinya ya. Oh gitu. Selanjutnya ini berpikir menang atau kalah. Yang kontrolnya adalah harus menang-menang. Menang-menang itu dalam arti kata win-win solution. Jadi dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Lanjut, ini tentang disiplin. Apa itu disiplin? Maknanya, nah ini kalimat disiplin dari bahasa Latin ya, artinya belajar. Terus dari Sokrates ya dan Plato ini mereka diambil dari murid-muridnya
Ya, disiplin juga membuat orang ini menjadi sebuah tujuan ya, dan apa yang ia hargai ya. Selanjutnya untuk kecenderungan kalimat kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan adalah salah satu pencapaian ya, tujuan yang mulia. Jadi intinya disiplin itu kalimat yang mulia. Nah, selanjutnya ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol, menguasai diri sendiri, mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini termasuk misalkan kita di kelas juga, kalau kita buat kesepakatan kelas itu biasanya kan siswa itu kalau belum dibuat kesepakatan kelas biasanya tidak ada komitmen di awal pelajaran. Jadi dia bisa tidur, bisa bercanda, atau bisa datang telat, ataupun mengerjakan tugas seenaknya. Ini karena tidak ada disiplin. Nah, ini selanjutnya, ini sifat-sifat positif ya, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ini beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang ada di P5 ya. Selanjutnya ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk motivasi eksternal, Bapak Ibu, di antaranya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, ini untuk eksternalnya ya. Yang untuk yang kedua, ini mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini biasanya berupa hadiah ya, atau bonus dari seseorang apabila ngasih jawaban yang benar. Yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Contoh kalimatnya ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan cita-cita murid ya. Apabila muridnya itu ingin mencapai nilai 100 atau 90, kita tanya dulu nih sama anaknya, kira-kira kamu bisa nggak dalam capaian satu semester ini nilainya rata-ratanya 90 atas. Ini kalau dia komitmen, disiplinnya ada, ini bisa dicapai ya. Bapak Ibu, di sini kan ada tujuan positifnya. Lagi Pak. Ini untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama ada merasa diterima, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima survival. Nah, ini pada intinya ini sudah ada kodratnya, kita sejak lahir sampai dengan dewasa ini sudah ada. Jadi nanti tinggal kita mengolahnya saja dan memilah-milah yang pas yang mana. Nah, ini contoh tentang kebingungan Ibu Ani ya. Ibu Ani di guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Coba mungkin Bapak Ibu yang bisa kasih referensi atau gambaran. Ini kasusnya Ibu Ani, ada siswa namanya Agus, ini sering diminta paksa bekalnya sama temannya. Kira-kira ya dipalakin lah gitu ya, diminta sama temannya yang nggak bawa uang jajan ya, dipaksa. Kira-kira ini yang Bu, alasannya Bu, Agus yang Bu, apa yang Ibu Ani lakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa?
sebagai pembina Pak, sebagai aku Bu. Gus, ayo Gus. Kalau sebagai Agus berarti Agus kan merebut bekal, berarti Agusnya apa? Belum sarapan. Gitu. Ya, apa? Kan yang merebut bekalnya ya, bukan alat tulis. Ya. Kalau sebagai Ibu Ani, itu Pak. Ya, sebagai Ibu Ani, anggaplah Ibu Ani itu wali kelasnya itu Bu. Melihat perilakunya Agus berarti Agusnya dipanggil sama Ibu Ani. Ditanya dengan benar. Ya nanti akhirnya dikasih uang jajan pasti. Mungkin ada yang mau nambahin? Sekali 2 kali boleh. Silakan, Bu. Mungkin kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar, sepertinya ini alasan Agus merasa freedom kali, bebas kali, karena dia lapar, jadi dia bebas maksa nih minta punya temennya. Itu kalau menurut saya. Jadi terus apa yang harus Ibu Ani lakukan? Ya mungkin apa ya? Diingatkan Agusnya, kemudian buat kesepakatan terlebih dahulu bahwa tidak boleh seperti itu. Boleh kita kasih plus atau kasih wow ya sama ini kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya. Pada intinya ini Bapak Ibu ya, mungkin di sini tadi ada sifat dasar manusia ini di sini, jadi berkaitan sama itu. Jadi si Agus ingin menguasai dengan temannya, ya. Terus dia merasa bebas apa yang ada di sekitarnya, gak peduli punya orang, punya teman, sikat aja gitu ya, diambil. Nah ini dia merasa bebas ya, dan belonging, nah, terus ini dan survival. Nah ini pun kalau misalkan kita sebagai guru Ibu Ani tanpa istilahnya tadi ya yang sebelumnya itu, kalau tidak mengindahkan disiplin tadi, ya otomatis ini kasihan yang dirampas bekalnya ini. Gitu. Next lagi Pak. Nah ini ya jawabannya ini ya. Nah ini secara umum ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar, mungkin ini, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, kebutuhan adalah bertahan hidup, ini survival ya. Yang kedua, apabila Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia butuh perhatian gitu. Terus yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya ya. Jadi dia sebagai penguasaan kepada temannya itu. Yang keempat ini adalah dia merasa bosan bekal dari ibunya ya, jadi selalu menunya itu aja, jadi dia bosan. Akhirnya dia cari pilihan yang lain. Pas melihat temannya itu menunya tidak biasa seperti yang dia bawa, akhirnya dia berusaha mengambilnya. Yang kelima ini karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, ini ya kemudian ini kesenangan dia, jadi dia kodratnya seperti itu manusia. Nah ini kita sebagai guru ya, jadi ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Nah ini 5 posisi kontrol ini yang ada di disiplin positif ya Bapak Ibu, di budaya positif harus yang dimiliki guru ya. Next lagi. Nah ini jadi nanti mungkin Bapak Ibu ada posisi yang tadi ya, identitas yang gagal, yang berhasil, ada yang sukses ya. Mungkin ini kalimatnya kecil ya. Nah nanti next lagi Pak, kita pakai studi kasus saja. Nah ini Bapak Ibu, ini ada pernyataan-pernyataan.
Nah ini salah satunya saya kecewa sekali dengan kamu ya. Nah ini sebenarnya siapa yang mengatakan ya? Jadi mengatakan itu orang yang merasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai penghukum ya. Selanjutnya ada kalimat atau pernyataan, ayolah lakukan demi ibu bapak. Termasuk misal ini ada misalkan bapak ibu sedang diobservasi oleh kepala sekolah atau pengawas, ada siswa yang sedikit kesulitan memahami materinya dan dia susah nih mengerjakan soal misalnya. Nah itu kan komunikasi itu perlu ya. Jadi ini caranya ya harus kita dekati sebagai teman. Jadi caranya ayolah diajak ya, ayolah kita bareng-bareng atau bapak ibu dampingin untuk mengerjakannya kalau belum bisa. Ini sebagai teman. Yang selanjutnya yang keempat sebagai pemantau. Nah ini ada pernyataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah mungkin ini kalau misalkan ini model kuis ya, kalau ini dicetak mungkin ya. Nah ini pemantau nih, kira-kira siswa ini antusiasnya seperti apa di kelas itu ya. Kalau dikasih penghargaan seperti apa, ini bisa dipantau ya. Yang kelima ya, itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini kayak model tadi. Kayak model tadi, kalau ada konflik masalah, berarti ini harus ada pemecahan masalahnya. Ini sebagai manajer ya. Selanjutnya ada pernyataan juga sebagai penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya ini ada siswa telat, biasanya dihukum kan dengan kalimat ya. Ini contohnya kayak gini, kamu ini datangnya telat terus ya. Si A lagi, kamu yang kemana? Ini sampai ini penghukum namanya ya. Next lagi Pak. Kita lari ke budaya positif. Nah ini untuk budaya positif ini ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan pada akhirnya ada aturan kelas di dalamnya. Next lagi Pak. Nah ini untuk keyakinan kelas secara teori ini adalah untuk lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1298, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, dan seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, nanti mungkin ini ada video tayangan Bapak Ibu bisa disimak dulu. Apakah sampai saat ini kemudian kamu sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, selain itu juga kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Bu Guru, saya kuat. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita lihat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak dulu, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut.
Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Goldberg pada bukunya Resolution Responsive Goals Plan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan mengikuti kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu etik. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambahkan peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya pinjaman kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan yang tidak memotong penggunaan lingkungan, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Ini murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Tiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan
pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusi yang dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, memberikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema ini. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersinggung, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan hak. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3,
yaitu untuk menjadi orang yang menunjukkan diri yang mulai mengerjakan. Dan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, biar rasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Jadi itu yang Bapak Ibu sesuai video tadi, untuk keyakinan kelas bisa diterapkan nanti dipraktekkan kepada siswa. Nanti kita fokusnya nanti untuk simulasi dan praktek kita coba untuk tes diskusi ya, segitiga diskusi yang tadi saya sampaikan. Ada yang berperan sebagai guru, siswa, dan bisa wali kelas, bisa juga guru BK atau temannya siswa yang bermasalah itu ya. Nah ini langkah-langkahnya untuk keyakinan kelas kayak di video tadi udah lengkap ya. Nah ini udah kayaknya, next lagi. Nah ini salah satunya kesepakatan kelas yang sudah dijabarkan video tadi, contohnya seperti ini ya. Nah ini untuk segitiga restitusi. Nah ini untuk segitiga restitusi adalah tujuannya untuk disiplin positif dan memulihkan peserta didik ya setelah berbuat salah. Intinya dia, murid itu atau anak itu supaya mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki. Yang kedua, ini untuk membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang pernah dilakukan. Yang ketiganya, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Skemanya, contoh misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Yang kedua, ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan. Ini nilai apa yang telah disepakati. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini pesan-pesan yang ada. Yang kelima, nah ini ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah ini untuk menstabilkan identitas. Nah ini contoh kalimat-kalimat ya. Ini untuk menguatkan saja agar siswa itu tidak dijustifikasi yang paling salah ya, kasihan. Jadi yang pertama, berbuat salah itu nggak apa-apa ya, tapi dia harus menyadarinya ya. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh-contoh kalimatnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi antara siswa yang bermasalah sama gurunya juga harus ada solusi bersama ya. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah. Nah ini juga salah satu segitiga restitusi. Yang keenam, kamu berhak merasa demikian. Jadi dia kalau misalkan dia paling benar, berarti ya punya hak. Cuman kita cari solusinya. Yang kedua, ini validasi tindakan salah. Salah satunya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi dia meyakinkan lagi. Kalau dia misalkan masuk kelas atau apa dia loncat dari pojok sini, bisa kan lewat boro-boro gitu. Jadi intinya dia digali dulu informasinya ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini digali juga informasinya, alasannya kenapa. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri ketika kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah dia kayak model kalau dia telat, tapi dia membela diri kan biasanya ada sesuatu ya. Yang lagi, nah ini untuk menanyakan keyakinan. Yang kalimat penanyanya, apa yang kita percayai sebagai
kelas atau keluarga. Jadi ditanya ulang ya informasinya. Terus nilai-nilai umum yang disepakati apa aja yang sudah disepakati antara guru dan murid itu. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini juga bisa ditanyakan. Kamu jadi orang yang seperti apa? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali. Next lagi Pak, 3 doang ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini untuk refleksi minta pendapatnya dari rangkaian kegiatan tadi dari awal sampai dengan selanjutnya. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan? Nah ini berarti yang ketiga target selanjutnya. Kira-kira apa yang kita akan lakukan di kelas? Kalau satu perasaannya, yang kedua ini tentang pemahaman. Silakan Bu, yang ngasih refleksinya. Yang belum suara kelasnya, yang belum suara kelasnya. Refleksi Pak tentang kegiatan hari ini Pak, untuk diseminasi ini seperti apa? Terima kasih Pak Anas atas waktunya. Untuk kegiatan saat ini, alhamdulillah mempunyai tambahan tentang tiga restitusi, bagaimana di sini sesuai dengan tahap-tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Memang itu harus kita gunakan dalam mendalami setiap masalah. Terus setelah mengikuti materi ini, itu Pak tadi ya, saya jadi paham dan lebih dalam gitu. Target saya selanjutnya ya mengikuti kelas-kelas yang lainnya Pak, supaya lebih tahu lagi tentang siswa ini. Akan dicoba Pak ya di kelas yang akhir. Akan dicoba, dan memang ini sehari kita Pak sudah berjalan selama ini gitu. Memang ini BK lah sini intinya. Terima kasih Pak. Baik, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, silakan Bapak Ibu yang lain kasih pendapat untuk refleksinya untuk kegiatan hari ini. Yang satu perasaannya, yang kedua pemahaman, dan ketiga target selanjutnya apa? Silakan Bu. Suara masnya belum ada. Suara masnya belum. Yang belum ada suaranya. Oh iya, berita ya, berita. Suara masnya belum keluarkan dulu. Kasih W. Wow. Silakan Bu. Terima kasih Panas atas waktunya. Jadi untuk menjawab 3 soal itu ya, berarti ya refleksinya. Perasaan saat ini adalah amazing gitu. Amazingnya ternyata banyak yang cepat ya kasih lagi. Amazing. Jadi amazing. Kalau saya jadi minder juga bahwa teman-teman saya ini luar biasa, pada hebat-hebat semua gitu ya. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang satu sih, bahwa kalau misalnya bikin keyakinan kelas itu ya ternyata runtutannya lumayan gitu ya. Bukan hanya ngobrol atau gimana, tapi memang ada prosedurnya tersendiri. Dan memang kalau misalnya dilibatkan gitu, siswa-siswa dilibatkan, itu jadinya enak gitu, ketimbang kalau cuma hanya ngobrol gitu ya. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah kalau dibilang mau mengulang lagi bikin keyakinan kelas, tapi kok kayaknya udah terlambat. Tapi yang dari kegiatan saya saat ini gitu ya, dari kegiatan kali ini, ya next lah mungkin nanti akan dicoba. Entah apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Silakan yang belum, satu lagi. Suara masnya juga kita pertama. Yang belum. Silakan.
peserta. Masuknya boleh tentang kegiatan ini Pak. Boleh Pak. Terima kasih Pak Mas. Tentu hari ini sebetulnya harusnya juga banyak guru-guru juga melakukan hal bikin ya. Ini pembelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang apa yang meskipun kita jadi guru puluhan tahun, ternyata kita belum juga melakukan hal demikian. Dengan adanya diseminasi terkait dengan praktik baik, ini luar biasa bagi saya. Karena saya sendiri memang tahu SD itu sih sekarang gitu. Padahal kita sudah puluhan tahun jadi guru. Cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam siswa. Dulu saya tahunya contoh katakanlah tadi Bu Fina, nah hukuman dulu namanya hukuman. Kalau Bu Fina kebetulan nggak dapat teman, dia dihukum, hukumnya apa? Tapi tadi Panas bilang bukan hukum memberi. Ini sesuatu yang bagi saya meskipun konteksnya sama, tapi menghukum dan memberi itu sesuatu yang sangat berbeda. Bahasa-bahasa positif di sini, meskipun realnya sama, tapi bahasa positif di sini yang akan berdampak luar biasa pada siswa. Siswa itu merasa tidak dihukum. Seperti Bu Fina tadi tidak merasa dihukum. Kalau dulu saya bahasanya dalam hukum, Bu Fina dihukum deh, suruh nyanyi atau suruh apa. Tapi tadi Pak Mas, Bu Fina memberi, jadi Bu Fina juga punya kebanggaan bisa memberi, ya, artinya bisa punya kebanggaan bisa memberi ke kawan-kawannya, entah itu nyanyi atau apapun itu. Dan kita juga tidak menjudge bahwa Bu Fina itu salah. Nah ini hal yang terpenting bagi saya di hari ini, yang mudah-mudahan dengan nanti banyaknya guru penggerak yang mendefinisikan praktek baik ini harus kita tunggu kembangkan. Saya kira. Mungkin itu saja dari saya Panas untuk kesempatannya. Target saya selanjutnya, pertama target saya apa yang didapat hari ini, tentu saya juga akan saya implementasikan. Yang pertama tadi setiap tutur kata nanti saya sebagai guru kita tidak langsung harus memilah-milah kata. Memilah-milah kata yang tadi mestinya hukuman jadi beri. Dengan tadi studi kasus kawan-kawan ada yang sebagai berita, oh ternyata seperti itu toh. Ada restitusi yang sama-sama anak tidak merasa dihukum, tapi anak juga menyadari dari dalam diri. Nah ini target saya apa-apa yang tadi dipraktekkan oleh kawan-kawan, ya mudah-mudahan saya bisa mempraktekkan di lapangan. Mungkin itu saja saya kira Pak untuk hari ini yang luar biasa sebenarnya. Nah ini bermulai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya sudah merasa lega, sudah mengikhlaskan ilmu yang saya peroleh walaupun sedikit ke teman-teman di dalam di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di pembelajaran atau di kelas kita dan bisa bermanfaat mencari solusi masalah siswa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran. Demikian Bapak Ibu materi atau penyampaian diseminasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus kepada pemateri kita Bapak Nasir Deskom yang telah berhasil memberikan diseminasi mengenai disiplin positif. Semoga mendapatkan barokahnya dan bagi kita semua mendapatkan mengaplikasikannya kepada peserta didik baik ketika pembelajaran maupun ketika mendidik, karena belajar berbeda dengan mendidik. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, dengan terakhirnya kegiatan hari ini kita sama-sama beralhamdulillah. Alhamdulillah. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan berkah, rahmat dan hidayah jalan. Selanjutnya kita tutup kegiatan ini dengan memberikan aplaus kepada Bapak Ibu dan juga terima kasih kepada peralatan. Mohon dimaafkan, mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.